Nak, kenapa kamu pegang tulang rusuk saya? Diam. Saya suntik kamu. Enak banget. Makasih. Kamu kenapa? Datang lagi. Pak Tua, kau suruh model-model pria ini lagi untuk mengganggu saya, ya? Muridku, dengarkan nasihat gurumu, sentuhlah pria, isi energi maskulinmu. Keluar. Pak Tua jelek, berani-beraninya kau membuatku pingsan. Di usia senja begini malah main-main, hati-hati kehormatanmu hancur. Hei, kamu. Aku turun gunung untuk mengantar barang. Ah, ini. Guru, kenapa setiap hari kau kirim ke kamar kakak perempuan begitu banyak kakak laki-laki? Aku juga mau. Kakak perempuanmu memiliki telinga peri supranatural, bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar orang biasa. Tapi kemampuan ini sangat menguras energi vital. Namun pekerjaannya justru restorasi artefak. Setiap kali dia merestorasi satu artefak, umurnya berkurang 1 tahun. Jika tidak mendapat asupan energi maskulin, dia pasti tidak akan hidup lebih dari 25 tahun. Aku tidak mau kakak perempuanku meninggalkanku. Astaga, ada yang datang menolongnya. Begini, Pak Zhou, di proyek konstruksi kita akhir-akhir ini ada kejadian aneh. Tim konstruksi tidak berani menggali lagi. Begini, bagaimana kalau kita panggil seorang master untuk mengusir roh jahat? PFT. Kong Zi tidak membicarakan hal aneh dan gaib. Jika dia tidak berani menggali, ganti orang lain. Jika masih berlama-lama, izin konstruksi akan kedaluarsa. Akhir-akhir ini kenapa aku gampang capai sekali? Apa yang dikatakan Pak Tua jelek itu jangan-jangan benar? Bukan, izinnya kan sudah kedaluarsa, kita ambil yang baru saja. Kamu pikir ambil izin semudah itu? Muridku, ini adalah orang dengan energi maskulin murni. Jika kau menikah dengannya dan selalu bersamanya, maka masih ada harapan hidup. Apa yang kau bicarakan? Awas. Wow, suplemen super berjalan. Tadi dengar Anda mau menikah? Saya bisa. Maaf. Anda bekerja di bidang apa? Saya kerja di makam kuno. Pantasan mau urus izin bersama. Ternyata juga insinyur sipil. Sejawat dong. Lalu biasanya Anda garap proyek apa? Terutama bertanggung jawab untuk proyek dengan museum. Membangun museum. Proyek besar ya? Apa jaraknya terlalu jauh?
Oh, terima kasih. Terima kasih. Bagus. Pil 10 ramuan ini pasti saya ambil. Jadi, mau tidak menikah denganku? Sekarang izin proyek susah diurus, dia membangun museum. Bernaung di bawah pohon besar, enak. Saya urus izin denganmu. Sekarang juga. Nona, yang ingin saya urus denganmu adalah izin konstruksi, bukan surat nikah. Tidak ada gunanya kau melihatku. Aku bilang, perilakumu ini termasuk penipuan pernikahan, aku akan menggugatmu, gugat sampai mati. Kamu yang janji mau menikah denganku. Kata kamu sekarang juga, kan? Aku, nenek, Zhou Yanan, kamu ini bujangan tua tak berguna. Mana calon istri yang kau janjikan? SSSD, nenek, pelan sedikit. Zhou Yanan, aku bilang ya, besok di pesta ulang tahunku, kalau kamu tidak bawa istri pulang, aku akan mogok makan, protes. Jangan. Nenek, makanlah banyak. Tenang saja, aku janji akan bawa seorang istri yang cantik. Cantik banget. Tadi kan mau lapor polisi? Ayo, bukannya tadi dibilang aku nipu, kantor catatan sipil ada di sini, kita cerai. Tunggu. Wen Yin, kan? Aku sudah pikir. Pepatah bilang, 100 tahun berlatih untuk naik perahu bersama, 1000 tahun berlatih untuk tidur satu bantal. Meskipun hari ini kecelakaan, ini kan, lebih membuktikan kita jodoh dari surga. Lihat, kita sudah menikah, pergi ceraikan sial. Lagi pula, seperti aku ini, tampan, kaya, suka kehidupan, pria baik. Menikah denganku berarti keberuntunganmu. Sudahlah kamu, ini bukan karena masalah keluarga, tapi karena masalah di luar, pembawa sial. Menikahiku berarti leluhurmu berjasa. Apa katamu? Tidak percaya? 5, 4. Zhou, Direktur Zhou, Direktur Zhou. Tolong, Direktur Zhou. Direktur Zhou. Direktur Zhou. Zhou, akhirnya kutemukan kamu. Hari ini kamu harus memberi penjelasan. Itu, Direktur Zhou. Dia sepertinya penduduk dari Baihuatan. Beberapa hari ini tiba-tiba minta kita berhenti kerja, katanya. Kita mengganggu mereka apa? Leluhur Tidak masuk akal. Pergi, di luar jaga image. Mari kalian semua, lihatlah. Lihat ini pengembang tak bermoral dan kejam. Wajahnya seperti manusia tapi hasilnya melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Ibu ini, jika Anda punya masalah, katakan dengan jujur, kita semua bisa menyelesaikannya. Kamu dari awal langsung melempar tuduhan orang yang tidak tahu akan mengira aku menggali makam leluhurmu. Kamu berani menyebut makam leluhur? Itu karena kalian membangun alun-alun jelek itu, Feng Shui, makam leluhur kami hancur, sekarang membuat rumah kami tidak tenang, tidak bisa, ganti rugi. Hari ini jika kamu tidak memberi penjelasan aku akan duduk di sini dan tidak pergi. Hei, kamu ini. Ibu,
Bagaimana Anda menentukan bahwa Feng Shui menyebabkan rumah Anda tidak tenang? Itu karena masalah dari proyek konstruksi mereka. Sejak proyek mereka mulai dibangun aku 1 hari pun, tidak bisa tidur nyenyak, cucu kecilku setiap masuk rumah, dia menangis. Anak kecil dia tidak pernah bohong, kan? Dari mana kamu dapat gelang ini? Akhirnya, aku berhasil bertahan dari 3 majikan. Akhirnya kaisar terkutuk itu memakamkanku dengan upacara tapi kalian menggali kuburanku lagi. Hei, dari mana kau dapatkan gelang ini? Hei, siapa kau? Dari mana aku dapatkan gelang ini? Bukan urusanmu. Hei, apa yang kau lakukan? Ini urusanku, kau tidak perlu campur tangan, pulanglah dulu. Kau gila? Ini masih siang bolong, kau mau merampok? Kau, tolong, ada perampok. Kenapa merampas barang orang tua? Betul. Kau gila? Apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkannya. Ini negara hukum. Mana bisa kau seenaknya merampas barang orang? Betul. Benar kata pepatah. Orang yang serumah pasti sejenis. 2 orang berhati hitam berkumpul. Pengembang tak tahu diri. Perampok wanita berhati hitam. Pengembang tak tahu diri. Perampok wanita berhati hitam. Kau puas, perampok wanita? Dasar sekumpulan bodoh. Bukan, kau. Apa Anda dalam sebulan terakhir mengalami insomnia terus-menerus? Itu karena mereka merusak makam leluhurku. Apa Anda sesak napas di malam hari? Apakah sering mendengar rintihan arwah di telinga? Bagaimana kau tahu? Karena gelangmu ini adalah peninggalan selir jahat dari kerajaan yang runtuh. Tulisan di gelang ini adalah mantra pemujaan. Di dalamnya terkumpul keluhan puluhan ribu arwah. Jika kau tidak melepas gelang ini, bersiaplah roh jahat akan merasuki tubuhmu, kau akan kehilangan kendali dan menjadi gila. Tuan Zhou. Apa benar itu begitu angker? Cukup. Aku tahu kau ingin membantu tapi omong kosong tidak akan ada yang percaya. Tidak. Bukan aku. Aku tidak bersalah. Dia kerasukan. Sepertinya bukan 1 orang. Astaga. Guru, tolong aku. Tolong aku. Aku tanya gelang ini dari mana? Konstruksi lokasi konstruksi. Di lokasi konstruksinya, Bu, bukan anakku yang menemukannya di lokasi, jangan cari aku. Lepaskan aku. Baru saja melihat matahari harus diusir lagi. Wah, hancur. Gelangnya hancur. Aku sembuh. Aduh, suara di telingaku hilang. Astaga, guru kau benar-benar penyelamat keluarga Wang. Cepat bangun. Ternyata karena gelang ini, aduh, aku memang bodoh. Aku hampir menuduh suamimu. Suami? Menurut saya sih, ini penyakit hati Anda, sebenarnya tidak ada apa-apa, dia hanya berhasil secara kebetulan gelang itu diremukkan, sebenarnya tidak ada apa-apa, kok, jangan percaya takhayul. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Nanti, permen pernikahan itu, tolong sisakan 1 untukku. Oh, begitu? Kekerasan perhiasan perak tradisional kedua setelah emas. Coba remas 1, lihat. Menurutku, kamu. Remas ikan mati aja susah. Hei, kamu. Rasakanlah. Sekarang aku adalah suamimu yang sah, ada yang seperti ini yang bilang suami sendiri? Baiklah kamu hebat, oke.
Mas Yanan. Mas Yanan, kenapa kamu di sini? Mas siapa dia? Mas. Kamu panggil siapa, Mas? Aku panggil suamiku, kenapa? Mas. Baik istri, Kamu serahkan dia padaku. Kembalikan padaku. Hei, kalian jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Asaku, Coba panggil Mas sekali lagi, lihat. hei, coba ya coba. Aku. Pura-pura. Kenapa kamu taruh aku di sini? bukannya kamu yang bilang, aku tidak boleh meninggalkanmu sedikit pun. Aku. Pemerasan? Wen Yin. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Bukan aku. Aku tidak. Wen Yin, bangun. Kamu tidak apa-apa, Wen Yin. Jangan pernah meninggalkanku sedikit pun. Yah, pantas saja disebut pil ajaib berjalan, benar-benar terasa segar. Apa yang kamu lakukan? Berisik sekali. Menggali tanah. Tim konstruksi tidak berani menggali. Jadi, aku harus menggali sendiri. Tunggu. Suara kotak kayu dari dinasti Han. Ada apa? Apa yang terjadi di sana? Memancang tiang. Suamimu sedang mencari nafkah untuk keluarga. Jangan macam-macam. Siapa yang macam-macam? Berhenti. Cepat berhenti. Pak Zhu, ada apa? Kenapa berhenti? Kita harus mengejar jadwal. Ada masalah? Tiang nomor 3 ini tidak bisa dipancang, di bawahnya ada. Kenapa tidak bisa digali? Siapa kamu? Apa hakmu untuk menghentikan di proyekku? Iya, Yanan, kenapa kamu membawanya juga? Tempat proyek yang penting ini. Orang sembarangan bisa masuk seenaknya? Yah, lihat dia. Di bawah tiang nomor 3 ini ada peti kayu, jangan digali. Jangan-jangan kamu mau bilang di bawahnya ada barang antik atau makam kuno. Konyol sekali. Tidak mungkin kami punya laporan survei geologi. Kalau memang ada sesuatu pasti sudah ketahuan dari dulu. Iya dong, laporan itu bahkan ayahku yang melihat sendiri, mana mungkin palsu. Sebaiknya kamu jangan cari perhatian di sini merasa pintar biar tidak mempermalukan Yanan. Malu? Tidak juga. Pergi proyek keluarga Shen, kami belum waktunya orang luar bicara. Lanjutkan, Gan. Apapun yang terjadi, jadwal tidak boleh tertunda. Cepat. Tunggu. Maaf, salah ambil. Gelang ini, pernah lihat?
Gelang ibuku, kenapa ada padamu? Ibu saya, kenapa dengan ibu saya? Kalau kamu berani menyentuh ibu saya, aku akan bertaruh nyawa. Kalau bukan karena istriku, ibumu sudah di rumah sakit jiwa menari-nari di sana. Tidak apa-apa. Sejak kamu membawa gelang ini, anakmu menangis tanpa henti siang dan malam. Ibumu juga mulai menjadi gila. Benarkah begitu? Yang menyebabkan semua ini adalah kamu sendiri. Guru, tolong bantu aku. Anakku baru berusia 3 tahun, menangis terus setiap hari. Dia hampir dehidrasi karena menangis. Ibumu bilang, gelang ini kamu temukan di tempat konstruksi. Benarkah? Aku memang menemukannya di tempat konstruksi. Kamu yakin? Gelang ini adalah peninggalan kuno. Menyimpannya secara ilegal itu melanggar hukum, bisa masuk penjara. Kalau kamu tidak jujur, bahkan dewa dari surga pun tidak bisa menyelamatkanmu. Apalagi anakmu. Pikirkan lagi. Gelang ini sebenarnya dari mana? Xiao Wang di tempat konstruksi, orang mati lebih bisa menjaga rahasia daripada yang hidup. Gelang ini sangat berharga. Untukmu. Jangan lupa janji kita. Terima kasih, Direktur Shen. Aku pastikan selesai. Tanpa jejak. Gelang ini dia yang memberikannya, benar? Dia pertama-tama memaksamu menerima gelang ini, lalu memberitahumu bahwa gelang ini sangat berharga. Jika kamu tidak menutupinya untuknya, dia akan. Omong kosong. Apa yang kamu katakan tentang ayahku? Nona Shen, tolong jaga diri. Kakak Yanan, saya. Sebelum bicara ngawur, setidaknya siapkan dulu. Hanya seorang kecil sepertinya, ayahku sampai harus repot-repot mengancamnya. Ayolah usir dia dari sini. Dialah orangnya. Dia yang memaksaku. Dia bilang di bawah tiang nomor 3 ada harta karun. Jika aku membantunya menutupi, katanya akan memberi aku setengah. Kau bohong, anak muda. Kamu boleh sembarangan makan, tapi jangan sembarangan bicara. Betul. Sebelum bicara, pikirkan dirimu dulu. Apakah kamu sanggup bertanggung jawab? Pak Shen kenapa harus ribut dengan seorang pekerja? Karena tiang nomor 3 ini ada perselisihan di bawahnya, mending suruh orang gali saja. Jika tidak ada masalah, sekaligus membersihkan nama Pak Shen. Gali tiang nomor 3. Ketemu. Pak Zhou, ada beberapa kotak kayu. Hebat. Angkat ke sini. Oke. Ayo, angkat kotaknya. Tuan, ini yang dia maksud. Di dalamnya barang berharga. Tidak mungkin. Aneh, ternyata kosong. Apa yang dikatakan bos itu benar? Katanya luar biasa. Aku pikir ada barang berharga. Bisa membuatku terkesan. Ternyata, setelah bersusah payah, hanya beberapa kotak kosong. Iya dong, katanya ada harta. Tak ternilai. Ah, omong kosong. Sepertinya salah paham terhadap Direktur Shen. Apa ahli? Menurutku dia hanya asal ngatur. Mana barang kuburanku? Kau botak, keluar.
Botak, Ya, botak ini. Semalaman dia mengosongkan perutku. Nyonya Zhou menuduhku di depan banyak orang. Haruskah kamu memberi penjelasan? Tidak ada hubungannya dengan dia, hadapi aku saja. Apa artinya bersembunyi di belakang Kak Yanan? Hari ini kamu harus minta maaf pada ayahku. Aku bicara padamu, dengar tidak? Aduh, Ah. Oh, Papa. Sungguh botak ya, ternyata benar-benar botak. Bos kami botak. lihat apa? benar dia. Hei, mau apa kau pada ayahku? Minggir. Kau pikir setelah menikah dengan Kak Yanan, bisa pamer kuasa? Keluarga kaya tidak semudah itu dimasuki. Tergantung apakah keluarga Zhou menerima kau sebagai menantu. Perkataan Musia tidak bisa dijadikan bukti. Tidak ada bukti, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Takut, kan? Keluarga Zhou bukan keluarga biasa. Orang desa sinting dan kasar sepertimu, yang brutal, apakah bisa diterima nenek Zhou? Pergi. Bubar. Di sini benar-benar ada barang, aku melihatnya sendiri. Apakah mungkin dia sudah memindahkan barangnya lebih dulu? Saya bilang, pantesan izin konstruksi kita terus terhambat, rupanya dia yang memalsukan laporan geologi kita. Tapi, bagaimana kau tahu ada barang di bawah tiang nomor 3, Amurus Sistema? Tapi bagaimana kamu tahu ada sesuatu di bawah tiang nomor 3? Intuisi. Intuisi. C. Joyanan besok adalah pesta ulang tahunku, hei. Di mana menantu perempuanku? Baiklah. Besok pesta ulang tahun nenek, temani aku ya. Aku pikir-pikir dulu. Jangan pikir-pikir lagi, ayo. Nenek Zhou, semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih, ayo cepat. Terima kasih semuanya. Hari ini kalian datang ke pesta ulang tahunku. Silakan nikmati makanan dan minumannya. Hei, kakak anakku Zihan sudah punya 2 anak dalam 3 tahun. Bagaimana dengan Yananmu? Belum ada kabar. Joyanan, sebaiknya kamu jangan bohong padaku. Jika hari ini aku tidak melihat menantu perempuanku, lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Bocah nakal. Aduh, sudah tua begini. Jangan pusingin urusan anak muda. Anakku Jiangwo sudah menikah 4 kali. Kamu lihat apa yang aku bilang? Yanan, kita ini sangat hebat. Kalau cari istri, harus pilih-pilih dong. Nenek, akhirnya aku menemukanmu. Nenek kamu harus membela aku ya. Nenek, akhirnya aku menemukanmu, kau harus membelaiku. Wah, bukankah ini anak kecil yang dulu selalu mengikuti Yanam di belakang? Sudah setinggi ini. Nggak usah bicara. Cocok banget dengan Yan Nam. Ada apa, Yansi? Nenek,
Kakak Qianam tiba-tiba menikah dengan wanita asing. Anak ini serius. Aku sudah bertemu wanita itu. Dia sangat kasar dan suka menjahili orang. Kemarin di lokasi konstruksi dia melempar kecoa ke wajahku. Bagus sudah menikah. Setahun 2 anak bukan masalah. Nenek. Dan dia bahkan tidak kenal kakak Qianam. Langsung menikah begitu pasti ada maksudnya. Nenek tolong jaga kakak Qianam baik-baik. Yansi, kau masih muda, belum ngerti. Ada yang mengincar itu bagus. Perjaka tua itu, selain punya sedikit uang, apalagi yang bisa dibanggakan. Aku ini takutnya malah tidak ada yang mengincar dia. Tapi sepertinya dia juga punya penyakit tersembunyi. Ya, benar. Sepertinya masalah kejiwaan. Dan mudah pingsan kapan saja. Ini agak susah dikatakan, bak tua. Cacat genetik itu masalah besar. Sebelum orang tahu, sebaiknya lakukan screening genetik. Hanya menikah saja. Selama belum diumumkan secara resmi, aku masih punya kesempatan. Keluarga Zhou tidak mungkin menerima menantu yang tidak pantas. Tuan Zhou datang. Astaga, jangan-jangan pasangan pengantin ini salah tempat, ya. Tapi pengantinnya cantik banget sih. Kayak wanita cantik yang keluar dari lukisan kuno. Kaget banget, gengs. Cara munculnya gimana sih? Pak, baju Bapak semuanya di sini. Kamu mau mengadakan pernikahan di pesta ulang tahun nenek? Iya. Aku kan laris. Harus segera mempublikasikanmu, dong, biar tidak ada yang berkeliaran di depanmu. Dengar? Pura-pura. Kamu bilang apa? Enggak kok. Wow. Masih makan? Aku datang untuk membereskanmu. Kamu ngapain? Bukannya kamu bilang aku punya penyakit tersembunyi? Kenapa? Masa nggak boleh kambuh? Aduh. Sayang, jangan marah. Kita nggak usah ambil pusing sama dia. Iya. Nenek, lihat dia. Perempuan kasar dan biadab seperti dia. Mana pantas dengan kakak Yanan kita? Pantas. Dia paling pantas. Bisa membuat si jomblo tua ini menikah resmi. Adalah penyelamat besar keluarga Zhou. Lagi pula, Yanan juga memang perlu yang tegas. Istri yang punya karakter, baru bisa mengendalikan dia. Aduhai, lihat wajah mungilnya, cantik sekali. Dari wajahnya, kelihatan anak baik. Nenek, tahu orang tahu wajah, tapi tidak tahu hati. Cantik tapi nggak punya kemampuan. Apa bedanya sama vas bunga di rumah? Kebetulan, kalau aku, suka vas bunga. Terima kasih semuanya sudah hadir. Perayaan ulang tahun ke-75 Nenek Zhou, juga pernikahan Tuan Zhou, dan istri Tuan Zhou. Hari ini, kalian semua adalah saksi kebahagiaan kami. Keluarga Zhou tidak menerima amplop. Silakan makan dan minum sepuasnya. Baik. Bagi-bagi uang. Aduh,
Kue istana belum datang, drama klise sudah datang duluan. Mereka benar-benar pasangan serasi jodoh sejati, selamat menikah. Selamat ya, semoga bahagia berdua. Ya, ada lagi yang perlu dilayani. Kado ulang tahun dari Nona Shen Liu Guang Qiangu porselen siap. Nona ini porselen Liu Guang Qiangu yang Nona minta. Nenek, ini kado ulang tahun untukmu. Di pelelangan, aku membeli porselen Liu Guang Qiangu seharga 5 juta. Kamu suka tidak? Wah, bening berkilau, tanpa cacat, Nona Shen benar-benar royal ya. Pantas saja dari keluarga besar barang yang dikeluarkan selalu kelas 1. Nona Wen, bagaimana menurutmu? Cek botol plastikmu ini di dapur istana kami. Bahkan untuk tempat sampah pun tidak layak. Kamu ketawa apa? Bagus, sepadanlah. 9,9 yuan bebas ongkir, paling mentok segitu. Apa sih yang kamu omongin? Aku bilang botolmu ini 9,9 yuan bebas ongkir. Lebih dari itu dia tidak tega. Aduh. Bahkan tidak sebanding dengan piring di tanganku ini. Aku bilang, botolmu ini 99 gratis ongkir, kalau lebih 1 sen pun dia tidak rela. Bahkan tidak sebanding dengan piring di tanganku ini. Hei, kalian para wanita suka pamer. Jangan seret saya ya. Kamu ini orang kampung. Kamu tahu soal barang antik? Vas porselenku ini berasal dari satu lot bersama harta karun nasional. Itu adalah harta langka kelas atas. Kamu malah membandingkannya dengan piring murahan restoran. Wah, apa-apaan ini? Aku ini dulu di dapur istana itu top. Dulu saat aku melayani Kaisar Qianlong, nenek moyang kalian belum tentu ada. Apakah menantu baru keluarga Zhou ini gila? Berani bilang piring murahan ini lebih berharga dari porselen Liu Guang milik Nona Shen? Pantesan dibilang harus setara. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Memang mempermalukan keluarga suami. Kamu serius, sayang? Keluarga kita kaya. Bukan apa-apa, cuma porselen Liu Guang. Aku belikan kamu 10. Kita taruh dulu piring ini ya. Iya, Yin, keluarga kita punya segalanya. Apa ini? Porselen Liu Guang, nenek tidak jadi mau. Piring ini memang tidak terlalu mahal, tapi tetap lebih berharga dibanding botol plastiknya. Apa? Kamu bilang porselen Liu Guangku ini botol plastik? Lihat sendiri. Lihat sendiri. Kalian lihat sendiri. Apakah sama persis? Ini, tidak mungkin. Ini porselen kuno langka. Nilainya 5 juta. Mana mungkin? Ada yang sama. Ini semua palsu. Menipu diri sendiri. Jangan. Lihat kan? Dijatuhkan dari ketinggian. Tidak pecah, tidak retak. Ini produk polyester modern yang khas. Biasa disebut botol plastik. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti karena porselen kuno memiliki ketahanan jatuh yang kuat. Tampak seperti porselen, tapi keras dan tahan jatuh. Ini benar-benar barang berharga. Kau, siapa yang menyuruhmu menjatuhkan porselen Liu Guangku? Jangan, udang karang, kepiting. Aku belum kenyang. Cepat tangkap. Cepat tangkap. Paman Li, ayahku yang menyuruhmu membantuku. Betul, kan? Mereka ngotot bilang porselen Liu Guangku adalah botol plastik. Cepat buktikan untukku. Suaranya berat, sentuhannya hangat. Di bawah cahaya tampak tembus pandang. Jelas bahan resin. Bahkan resin sintetis polyester termurah. Luar biasa. Kepala Museum Li, kamu salah, kan? Sudah,
Tidak lihat, Made in Yiwu? Kalau begitu, punyaku botol plastik. Piring ini juga sama, kan? Apa yang perlu dibandingkan? Aduh, jangan. Ini piring giok dari masa Kaisar Qianlong. Masa Kaisar Qianlong. Cepat lihat 2 kali. Nanti cuma bisa lihat di museum. Benarkah? Piring masa Qianlong kok ada di sini? Aduh, begini. Kami punya sekumpulan artefak, terungkap secara tidak sengaja saat pengiriman. Piring giok ini adalah salah satunya. Artinya Nona Shen benar-benar vas bunga. Menghabiskan 5 juta untuk plastik murahan. Sedangkan piring yang diambil asal oleh istriku, ternyata barang berharga dari masa Qianlong. Apa yang ditertawakan? Kamu pikir dia benar-benar master? Hanya beruntung. Wen Yin, tunggu saja. Gan, Terima kasih, Guru Wen. Sekali lagi, membantu museum kami menemukan harta karun yang hilang di masyarakat. Hei, karena kau membantu kami pulang, aku akan memberitahumu diam-diam. Di desa Yunxi pinggiran kota masih ada barang bagus. Botak sudah mengincarnya. Hei, kau dengar? Di bawah pohon beringin di tepi kolam selatan desa. Hei, 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 hei. Sayang, kamu suka banget sama aku, kan? Kalau enggak, aku mau kemana? Proyek apa? Kamu ikut aja. Kita sudah menikah. Kenapa nggak berani ngaku? Ngaku kepalamu. terima kasih atas bantuan Kepala Desa Yun. Membuat keluarga Shen berhasil mendapatkan proyek ini. Ah, Nona Shen terlalu sopan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kakak Yanan. Kamu kenapa di sini? Resor Yunxi. Juga ada investasi dari keluarga Shen. Aku adalah perwakilan dari keluarga Shen. Untuk bekerja sama denganmu. Nona Wen tidak keberatan, kan? Kamu sebagai istri kakak Yanan, harus lebih besar hati. Lagi pula kamu nggak punya pekerjaan, sepenuhnya ditanggung oleh kakak Yanan. Kamu? Nggak keberatan, silakan, Nona Shen. Sayang, aku lapar. Sayang, suami aja kamu makan enak. Semua orang sudah siap? Bisa mulai bergerak. Pergi ke desa Yunxi. Carikan aku sesuatu. Dan juga, istri Zhou Yanan itu sangat aneh. Awasi dia. Jangan biarkan dia keluar. Gadis harus bersikap tenang. Aku benar-benar lapar. Kamu mau makan apa? Kenapa? Begitu buru-buru mengajakku kencan ke kolam kecil? Menurutku, apa yang ada di kepalamu itu penuh dengan gelembung merah muda. Di depan ada sesuatu, lagi-lagi diperhatikan oleh Shen Ziyuan. Kalau begitu ayo cepat pergi, jangan sampai direbut lagi, Kakak, Anak dari kepala desa? Nona kecil, kenapa kamu sendirian di sini? aku terpisah dari kakek, tidak bisa menemukan jalan pulang. Kalau begitu begini saja. Kamu antar dulu, anak ini pulang. Aku akan lihat ke depan dulu, nanti kamu susul aku. Sebaiknya kita antar bersama saja, lalu pergi bersama. Jangan buang waktu kamu duluan saja, nanti kamu cari aku. Kalau begitu hati-hati, hati-hati ya, nanti aku cari kamu, Ayo. Nona Shen, mereka berpisah. Baik, saya akan atur orang sekarang.
Bagus. Belum ada tanda-tanda tersentuh. Kak, ini Nona Sen, kan? Gadis yang suruh kita pukul? Ya, dia? Ayo kita pergi. Katanya dia gadis lemah tak berdaya. Ini jelas wanita galak. Aduh, lupa. Pil ajaibku. Kak, jangan-jangan dia pura-pura? Tidak apa, Nona Shen bilang, biarkan dia pingsan. Berhenti. Berhenti. Kenapa dia datang? Cepat pergi, cepat. Jangan. Tinggalkan aku setapak pun. Segera ke sini sekarang juga. Pak Zhou. Antarkan anak itu ke rumah kepala desa. Turun. Bukan. Pak Zhu. Pak Zhu. Pak Zhu. Ada urusan apa sampai segini paniknya? Sampai naik becak? Yinyin. Yinyin. Yinyin, kamu bagaimana? Apa kamu hipoglikemia? Aku antar kamu pulang. Peluk aku erat-erat. Baik. Begini pelukannya, boleh? Cium aku? Kamu bilang apa? Perempuan kejam. Dipakai lalu dibuang? Takut? Gue seorang materialis. Percaya pada sains, nggak pernah percaya pada hal-hal mistis. Penuh darah. Waktu pembekuan darah adalah 5 menit, ini udah setengah jam bang. Bikin kaget aja. Penuh darah. Lihat lebih teliti dong. Ternyata hematit. Ketemu. Kenapa darah lagi sih? Ini namanya merah di bawah glasir. Dengar. Suara itu lagi. Di sana?
Ternyata kamu. Benda kecil ini, Aduh, kulitnya tergores. Berkarat begini. Kalau dicabut pasti akan pecah. sekarang permukaan air naik. Tekanan air di celah tanah tidak seimbang. Jika kamu bergerak sedikit saja, akan menyebabkan celah batu menjepit lebih erat. Lalu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Mau apa kamu? Tangkap dengan mantap. Ah, bagus. Kamu hebat. Suami, kamu hebat. Syukurlah kamu tahu. Hantu? Kenapa dia di sana? Ini cuma batu biasa, kan? Detektornya rusak ya? Ternyata ini porselen Yuan biru putih. Dan yang paling langka, merah di bawah glasir. Pak, aku nemu. Di bawah pohon beringin di tepi kolam selatan. Barang besar. Baik, kalau begitu, aku tinggalkan dulu. Bapak segera kirim orang untuk menggali ya. Di bawah pohon beringin di tepi kolam. Kakak cantik. Tolong selamatkan kakakku. Kakakmu? Dia dibawa oleh seorang botak ke luar negeri. Aku sudah lama tidak melihatnya. Tenang saja. Saya datang. Kenapa masih diam? Ayo muat barang. Oh, Ayo. Ini. Keramik yang baru digali. Tidak tahan guncangan. asisten Chen, bangun, ada kerjaan. Pak Zhou. Ibu. Ini. Barang antik ini, secepatnya, serahkan ke tangan kepala Museum Li. Jika satu saja hilang, tahun ini kamu kerja sia-sia. Siap, saya jamin selesai. Ayo, Kamu bisa bawa mobil? Pegangan. Kata Bos Shen, di depan sana. Ayo. Barang ini kelihatan berkualitas. Bos Shen memang cepat dapat info.
Kali ini untung besar. Cepat muat. Hati-hati, ada orang. Sekarang kita kaya, cepat. Bodoh. Bodoh banget. Kamu tunggu aku di pintu, aku mau parkir mobil, ya? Gimana? Rasanya dipukul sampai pingsan, nggak enak kan? Bukannya kamu suka pura-pura? Aku gebuk kamu. Cukup bagus. Kamu? Aku kasih tahu ya. Laki-laki membiarkan perempuan naik mobil seperti apa, itu menentukan seberapa penting kamu baginya. Kamu belum lihat rombongan Maybachnya kakak Yanan, kan? Selain dia, nggak ada yang boleh naik. Tapi, untuk orang kampung sepertimu, naik bajak jelek begini sudah pas. Makasih sudah kasih tahu. Apa sih yang kamu omongin? Aku. Nggak bilang apa-apa. Mas. Makasih. Kamu bilang apa? Lain kali bilang yang lebih banyak. Aku? Begitu koleksi ayah laku terjual, aku akan akuisisi perusahaan kalian. Nanti kalian suami istri jadi budak kami. Dengar-dengar yang dilelang hari ini semuanya harta karun langka yang belum pernah muncul. Harta karun langka yang belum pernah muncul, khususnya seri harta timur. Timur. Waktu kecil, aku pernah ke sana. Porselen mereka sangat indah, betul? Ya ampun, dia berdarah. Lihat. Aduh. Catnya luntur cepat banget ya. Kamu sengaja. Tapi kenapa kita harus berpakaian seperti ini? Lelang tingkat ini suamimu masih mudah masuk. Pura-pura. Nanti kamu akan pura-pura juga. Tugas kita sekarang adalah mengambil barang-barang berharga dari si botak semuanya dimasukkan ke dalam sini. Lihat. Kecepatan dia memutar manik-manik cepat seperti generator. Ini berarti, dia sangat gugup sekarang. Ada apa? Inikah yang disebut? Pusaka Timur? Kenapa mirip? Seperti di sinetron. Pispot kamar mandi. Tuan Shen, bukankah Anda menunjukkan kepada kami pusaka timur? Kenapa kelihatan seperti pispot timur? Aduh, bukan. Saya rasa lebih mirip pakan babi di pedesaan. Ya? Tidak. Saya rasa, ini pasti palsu. Tuan Shen, tolong beri kami penjelasan. Berikan penjelasan. Teman-teman, harap tenang dulu. Ini adalah... Hei, kamu ke sini. Kamu. Kemarilah. Aku. Silakan datang. Para hadirin, tadi, dengan seni perilaku menunjukkan kepada kita sebuah filosofi timur. Kembali ke alam. Seringkali hal bentuk paling asli yang paling indah. Silakan berfoto bersama dengan itu. Setelah berfoto semua, pergi ke ruang utama.
Kamu pergi dan cat di etalase urus. Angkat kepalamu. Kamu bukan orang negara A. Sawadikap. Halo. Lak. Baik. Hei. Cari tahu tentang Peaceport itu ada apa. Lelang kali ini sangat penting. Barangnya tidak boleh salah sedikit pun. Ayah pratinjau sudah hampir selesai. Ayo kita pergi baik. Cahaya bulan di depan ranjang. Siapa yang lebih bisa pura-pura dari aku? Kaget setengah mati aku kira dia mengenali kita berdua. Lihat dirimu. Dengan akting kalian berdua di istana belakang pun tidak akan bertahan sampai episode pertama. Bangun-bangun, sayang-sayang, ayo pulang sama kakak. Hei, bisa nggak? Jangan aku disamakan dengan mereka. Aku adalah jepit rambut kesayangan Ibu Suri. Aku belum mengeluh tentangmu yang menusuk pantatku. Iya, enggak mau bersama kita? Kalau mampu, jangan pulang. Stop. Orang kuat tidak pernah mengeluh tentang lingkungan. Masuklah. Kalian sedang apa? Lap kaca. Lap kaca. Kami adalah tukang bersih. Sungguh indah sekali. Cepat-cepat. Sudah belum? Pak Zhou. Pak Zhou, kumis Anda ini. Nggak keren? Keren, 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 keren. Oh iya, barang ini, tapi nyonya yang menyuruhku memberikannya padamu? Dia bilang barang ini cocok dengan kumismu. Oh iya. Gunakan jet pribadiku untuk mengirim barang antik itu tepat waktu, serahkan langsung ke Direktur Lee. Siap. Pasti selesai tugasnya. Kamu ini. Gaya apa sih? Jangan ribut, cepat ganti. Kalau kamu ketawa lagi, aku tidak mau main sama kamu. Akatumai. Nanti masuk, kamu jadi pengusaha kaya Timur Tengah. Nanti aku akan khusus bersaing denganmu menaikkan harga. Hari ini kita harus bikin harga naik. Hadirin sekalian, selamat datang di Susid, Lelang Musim Semi ke-25, Koleksi Oriental Shenziyuan.
Ini dia, kolektor paling terkenal di timur, Tuan Shen. Putrinya sama gemilangnya dengan dia. Pak, kamu kenal yang di belakang itu, pengusaha Arab kaya itu? Tidak kenal. Yang kiri, Sosialita Inggris Raya, kamu kenal? Tidak kenal. Tidak penting. Setelah malam ini, aku akan menjadi sosialita internasional yang terkenal. Orang kampung itu berebut dengan aku, sekarang dia belum tahu duduk di lubang mana. Sekarang, mari kita sambut koleksi pertama dari negeri timur yang misterius cincin giok ukir emas. Baiklah sekarang, lelang dimulai, harga awal 5 juta. 10 juta. Ada yang lebih tinggi? Keren banget. Luar biasa. Kenapa aku tidak terlahir di Arab Saudi? Koleksi pertama. Bisa dapat dengan harga setinggi ini? Masih ada lagi. 20 juta. 20 juta nona yang anggun ini menawar 20 juta. Ada yang lebih tinggi? 30 juta. Ayo, minum air. Kok mirip pedagang kaya Arab itu? Sama seperti cucu bodohmu? Bukan dia dan istrinya pergi bulan madu ke luar negeri. 30 juta. 30 juta. 40 juta. 40 juta. 50 juta. 60 juta. 70 juta. 100 juta. 180 juta. 180 juta. Tuan ini menawar 180 juta. Ada yang lebih tinggi? 180 juta. Pertama. 180 juta. Kedua. 180 juta. Ketiga. Selamat, Tuan dengan harga 180 juta mendapatkan cincin giok yang indah ini. Ya ampun, Pak, 180 juta. Pak Shen ini untung gede banget. Masuk daftar orang kaya, 10.000 besar bukan masalah. Halo, saya sangat suka budaya timur. Boleh saya melihat cincin ini? Tentu, tentu. Selanjutnya mari kita saksikan bersama cincin bernilai 180 juta ini cincin giok ukiran emas. Ada apa ini? Situasi apa ini? Ini mempermainkan kita, kan? Ini, bukankah ini memperlakukan kita seperti orang bodoh? Chen, sebaiknya kau berikan penjelasan yang masuk akal. Mustahil. Sangat tidak wajar. Tuan Smith, tolong percaya padaku. Aku juga sangat ingin mempercayaimu, tapi tindakanmu yang menipu membuatku sulit. Aku akan jadi bahan tertawaan lelang internasional. Tuan Smith, kami sudah bersiap lama demi lelang ini, masa ia kami membohongimu? Aku tahu. Mereka berdua sengaja. Bersetuju satu sama lain. Sengaja menaikkan harga lelang dan mengacaukan ketertiban lelang. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tapi, aku membeli cincin yang kusuka. Tapi jelas, cincin ini tidak sama dengan digambar. Aku kecewa sekali. Aku sama sekali tidak kenal dia. Tuan Smith, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga ingin tahu, apakah kalian ini bisa dianggap penipuan padaku? Sen, jika kau tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal atau menunjukkan koleksi yang seharusnya, aku tidak bisa membiarkanmu melanjutkan lelang ini. Tuan Smith, percayalah padaku. Harta karun timur masih ada harta lainnya.
Beri aku kesempatan lagi. Ayo, bawakan kalung mutiara ibu mutiara itu. Manik-manik piring ukiran batu akik giok, dan liontin kalung giok. Semuanya, cepat bawa ke sini. Tuan Smith, ini adalah seri harta karun timur, harta lainnya. Semuanya barang langka yang belum pernah muncul sebelumnya. Cantik sekali. Ya ampun. Sarung tangan kulit dombaku. Ini yang kalian sebut harta timur? Sangat mengecewakan. Shen, apa lagi yang bisa kamu katakan? Karena tidak tulus bertransaksi, mengapa harus mengadakan lelang ini? Tidak. Tuan Smith, ini pasti kesalahpahaman. Ini juga kesalahpahaman? Ada yang memfitnah saya. Tuan Smith, kamu harus percaya padaku. Benar, pasti ada yang mencuri barang pameran untuk menjebak kami. Nona Shen, apakah kamu meragukan keamanan rumah lelang kami? Bagaimanapun, saya harus memberi penjelasan kepada semua yang hadir. Anda harus membayar denda 5 kali lipat, dan tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam lelang Sotheby's lagi. Tunggu dulu. Tuan Smith, saya memiliki harta karun sejati yang tak tertandingi, jenis porselen paling langka di dunia, biru putih yuan. Orang ini sudah berkali-kali menipu kita, siapa tahu trik apa lagi yang dia mainkan? Betul. Kecuali ada ahli penilaian profesional di sini. Telepon Wendy. Semuanya tenang saja, kami akan mengundang yang selalu bekerja sama dengan baik dengan bank kami, ahli penilaian terkenal internasional, Wendy, untuk memeriksa keaslian biru putih yuan ini. Wendy, ahli penilaian itu tidak pernah salah, dan dia bisa memperbaiki dan meniru semua artefak, ahli restorasi barang antik kelas atas. Dengan dukungan Wendy, kali ini pasti tidak salah. Tidak nyangka Wendy yang terkenal ternyata berwajah timur. Dan juga seorang wanita yang begitu muda dan cantik. Kenapa kamu di sini? Tahu ini tempat apa? Tentu tahu dong. Ini kan lelang Sotheby's, benar kan? Kamu Wendy? Semuanya, jangan sampai tertipu olehnya. Dia adalah seorang yang penuh tipu daya wanita materialistis yang ingin menikah dengan orang kaya bodoh, kasar, dan biadab. Sama sekali bukan Wendy. Harga fitnah untuk wanita murah banget ya. Cukup dengan mengatakan dia menikah dengan siapa bisa otomatis menghapus kecemerlangan pribadinya. Tentu Wendy tidak akan. Tapi kamu yang tidak berguna, apa kecemerlanganmu? Aku tahu. Jangan-jangan Yanan meninggalkanmu? Kamu putus asa berlayar ke sini untuk mencari suami kaya lagi. Aku ke sini. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Ini bukan tempatmu untuk bermain-main daripada nanti diusir dan mempermalukan kita. Aku diundang secara resmi. Sementara kamu pikir baik-baik nanti kalau kamu diusir bagaimana? Diundang? Kamu pikir kamu Wendy yang terkenal? Sampai diundang? Ku dengar Wendy menguasai 8 bahasa dan juga paham budaya dan sejarah berbagai negara. Dan dia sangat rendah hati, dan kemampuannya sangat hebat. Mengidentifikasi barang antik tidak pernah gagal. Kamu bisa bahasa Inggris? Nona cantik,
Karena kami juga belum pernah bertemu Wendy sendiri, bisa tunjukkan surat otorisasi Anda? Tentu. Suamiku sedang dalam perjalanan. Mohon tunggu sebentar. Baik. Mari aku ingin lihat siapa yang kurang ajar yang meragukan kemampuan istriku. Pak Smith, ini surat penugasan istri saya. Dia pergi terburu-buru, ketinggalan. Kakak Kian Yanan. Dia benar-benar Wendy? Ya Tuhan? Aku kenal dia. Dia adalah tokoh terkenal di sekolah kita. Dia adalah jenius dan idola sekolah. Yang termuda dan paling berbakat di timur, insinyur sipil. Proyek jembatan yang dia pimpin pernah muncul di sampul majalah. Sial. Kamu pamer lagi. Sama-sama. Wendy, Orang seperti Shen Ziyuan, kalau tidak dipojokkan, tidak akan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kita harus membawa pulang porselen Yuan biru putih itu. Kamu juga cepat ganti baju. Nanti bantu aku membawa ini masuk. Sayang, akhirnya bertemu denganmu. Kamu harus membantuku. Cepat periksa porselen Yuan biru putih ini. Baik. Bagaimana mungkin dia adalah Wendy? Apa semua harapan kita akan ditumpangkan pada seorang kampungan? Bentuk, fast mapping, pigmen, cat biru sumali, glasir dasar berwarna hijau air, bercak titik membentuk untaian manik. Berdasarkan identifikasiku, Tunggu. Tolong jangan katakan hasil identifikasinya. apa? Aku tidak mau tinggal di sini. Aku tidak terbiasa dengan iklim di sini. Juga tidak melihat wajah yang familiar. Botak itu menempatkanku di ruang pameran paling atas. Setiap hari, banyak orang di depanku berisik, mengucapkan bahasa asing, yang tidak aku mengerti. Siapa yang mengerti, Mbak? Asli atau palsu, tidak penting. Aku hanya ingin pulang dan bersama adikku. Sejak perang besar tahun itu, aku terpisah dari adikku. Dia di ujung timur desa aku, di ujung barat kota. Cukup. Bagaimana, sayang? Apa hasil identifikasinya? Ini adalah Yuan Qinghua asli dan Yuan Qinghua Fast Plum motif naga kelas atas. Meskipun ada di tangannya, apa artinya? Di hadapan kebenaran mutlak, semua gelar hanyalah awan. Hei. Kenapa kamu tidak punya etika? Adikku! Bukan kakak tidak mau pulang mencarimu, tapi ada wanita jahat yang menghalangi. Tuan Smith, niat baikku sudah cukup kan? 1 Yuan Qinghua cukup untuk menyaingi harta oriental manapun. Baiklah. Tetapi Tuan Shen, Yuan Qinghua ini sepertinya tidak diperoleh melalui jalur profesional. Ya ampun. Mungkinkah itu dari makam? Tuan Smith, menurut Undang-Undang Konvensi Warisan Budaya Negara A, rumah lelang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan legalitas asal barang lelang tidak melibatkan impor, ekspor ilegal atau pencurian. Jika tidak, Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak ada bukti. Mohon Ibu Wendy berhati-hati dalam berbicara. kalau begitu, silakan Tuan Shen menjelaskan porselen biru putih Yuan ini milik Anda. Dari mana asalnya? Tentu saja warisan keluarga. Apa? Urusan leluhur keluargaku juga kau urus? Omong kosong, aku ini suplai kerajaan. Nenek moyangmu mencuri makam kerajaan dan dicukur botak sampai generasimu masih botak. Ini yang disebut leluhur. Pelajaran untuk keluarga Shen. Tuan-tuan, silakan lihat. Pada porselen biru putih Yuan ini, ada goresan kecil yang tidak rata. Kesalahan sekop si botak yang tidak hati-hati. Hampir membuat mataku buta. Kalau aku jadi bermata satu, bagaimana aku pulang bertemu adikku? Diam. Oh. Biasanya barang warisan leluhur. Sangat halus dan rata. Ini karena perawatan cermat dari beberapa generasi, dan goresan ini, baik dari panjangnya atau dari kedalamannya sangat jelas. Terkena sekop luoyang secara tidak sengaja. Apa penjelasan Tuan Shen? Apa bisa satu goresan membuktikan sesuatu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak ada bukti. Ini fitnah. Aku Shen Ziyuan, jujur dan terbuka. Setiap koleksi memiliki sertifikat autentikasi resmi dan dokumen hukum Tuan Smith. Jika Anda biarkan mereka dilelang memutarbalikkan fakta, bisnis kita
Bagaimana? Wendy pasti salah ya? Jika benar hasil ilegal, bagaimana dia lolos bea cukai? Membicarakan ini bikin aku marah. Aku ini porselen biru putih Yuan yang mulia. Si botak malah di wajahku melumuri tepung dan cat. Hadirin sekalian, tadi ada sedikit gangguan, sekarang saya nyatakan lelang dilanjutkan. Harga awal porselen biru putih Yuan. 100 juta. Apa-apaan ini? Kenapa masih dilelang? Tidak ada bukti. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Shen Ziyuan, Anda dicurigai melakukan penyelundupan benda bersejarah, penjualan ilegal, benda bersejarah, pencurian perdagangan gelap, benda bersejarah, serta penggalian ilegal, situs budaya kuno dan makam kuno. Silakan ikut kami. Berita besar lagi nih halaman depan hari ini milik kita. Buktinya mana? Kalian tidak punya bukti, tidak bisa menangkap saya. Orang-orang ini kau yang cari, kan? Kau sengaja menjebak ayahku. Tidak ada yang ingin menyakitinya. Jika ingin tidak diketahui orang, jangan lakukan. Buktinya mana? Tidak ada bukti. Bahkan jika Raja Langit datang sekalipun tidak bisa menangkap saya. Shen Ziyuan. Ini di lokasi konstruksi Rongcheng Baihua, laporan survei geologi yang kau palsukan. Tidak mungkin. Aku sudah... Kau pikir kau melakukannya tanpa diketahui siapapun, tapi Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Setelah kau lakukan, pasti akan meninggalkan jejak. Bawa pergi. Ayah. Bro, lihat potongan rambutmu. Boleh tanya? Apakah kamu terpidana mati? Kau, 10-1-18. Ikut aku keluar. Ada yang mencari kamu. Pantas saja Pak Tua ini. Mewah sekali. Hei, jangan lihat. Semua properti kamu sudah disita semua. Tapi barang antik yang ditemukan masih tidak cocok jumlahnya. Sudah. Akuilah dengan jujur di mana barang-barang itu disembunyikan. Percakapan kamu sedang dipantau. Ayah. Kamu harus bekerja sama dengan mereka, katakan di mana barang-barang itu. Kalau tidak, hukuman bertumpuk kapan bisa keluar. Ada apa? Barang antik itu rentan. Sangat sensitif terhadap suhu, kelembaban, dan cahaya. Di sana, saya buatkan ruang rahasia khusus, Pak Polisi. Saya mau tanya, apakah anak saya akan terkena dampak? Tidak bisa dijawab. Tergantung apa yang kamu ungkapkan dan apakah dia tahu atau tidak. Dia tidak tahu. Nah, sekarang jadi melindungi anak. Saat menyelundupkan barang antik ke luar negeri, tidak ada hati nurani. Pak Polisi. Ada apa lagi? Saya usul. Orang-orang sini tidak profesional. Tidak paham pemindahan barang antik. Jangan sampai barang berharga ini rusak karena terbentur. Sekarang baru sayang, saya sarankan kamu bersikap jujur, jangan main-main. Saya tidak mau kabur. Maksud saya, kalian bisa undang Guru Wen biar dia bantu mengawasi. Eh? Kamu nekat nggak istirahat. Lihat, kamu capek banget. Sudah kubilang jangan pergi lama-lama. Siapa suruh kamu ngobrol lama sama pramugari? Ini kan demi pamer ke orang lain seberapa hebatnya istriku. Wah. Cemburu ya. Kamu. Keluarga Sen. Baik, aku segera ke sana. Kenapa cari kamu lagi? Masih bisa nggak kita berdua saja? Baiklah, tunggu sampai aku selesai urus ini semua. Aku akan memanjakanmu. Kamu mau memanjakan aku bagaimana?
Membantumu memanggil pramugari itu lagi untuk ngobrol baik-baik. Kamu bercanda ya? Menggodaku, kan? Ayo cepat. Langit bersih. Tapi dinding ini banyak retakannya. Guru Zhou, Guru Wen, di sini. Guru Zhou, Guru Wen. Ada apa? Barang yang kalian cari ada di dalam. Tunggu. Ada bekas potong yang jelas di dinding penahan beban. Ruang belajar ini dibangun secara ilegal setelahnya. Faktor yang tidak terkendali terlalu banyak. Sebaiknya kita kirim lebih banyak orang dulu sebelum pindah. Iya. Ayo, jangan nakal. Kamu turun dulu. Aku lihat sekeliling dulu. Aku temani kamu. Tenang saja. Iya. Kamu pikir dengan trik kecil ini bisa menyelamatkan dirimu? Tahu diri. Berkat Tuan Zhou, seluruh villa terkubur. Saklar utama alat peledak ada di sini. Untung tidak terjadi kecelakaan. Kalau tidak, 10 nyawamu pun tidak cukup. Hahaha. Cepat pergi. Cepat, ada sesuatu di dalam dinding. Satu nyawaku sudah hilang. Tapi aku ingin putriku hidup bersih. Hahaha. Yinyin. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kecuali kau juga pergi ke bawah tanah menemaninya. Ini balasan atas apa yang kalian lakukan padaku. Wen Yin, Yinyin. Tuan Zhou, tenanglah. Tuan Zhou di dalam terlalu berbahaya, kau tidak boleh masuk. Tuan Zhou. Tuan Zhou. Yinyin. Direktur Zhou, Nak, kamu sudah lebih baik? Yinyin, sudah ketemu Yinyin? Direktur Zhou, sebaiknya Anda istirahat saja Nyonya. Tuan Zhou. Apakah sudah menemukan istriku? Tuan Zhou. Di villa, tidak ditemukan pakaian Guru Wen dan informasi lainnya. Mungkin dia sudah. Tidak mungkin. Tuan Zhou, mohon berduka cita yang tulus. Apa artinya turut berduka cita? Bukankah dia belum ditemukan? Cepat cari. Bukankah dia demi barang anti kalian yang rusak itu? Yanan. Semua salahku. Dia selalu menyuruhku, jangan meninggalkannya, sejengkal pun, kenapa aku selalu lupa? Kenapa? Semua salahku. Tidak, aku harus cari dia. Pak Zhou. Yanan. Halo, nomor yang Anda panggil sedang mati. Angkat telepon, angkat. Halo, apa kamu pernah melihatnya? Kira-kira setinggi ini. Tidak.
Coba lihat baik-baik. Benar-benar tidak. Yinyin. Halo, apa kamu pernah melihat gadis ini? Tingginya kira-kira segini, dan rambutnya kira-kira sepanjang ini. Tidak, tidak, tidak. Kamu memaksakan diri tidak istirahat. Lihat, kamu kelelahan sekali. Tadi saya dengar Anda mau ambil akta nikah. Semua salahku, aku tidak bisa melindunginya. Aku tahu. Peta geologi dari kompleks Villa Yujing kirimkan cepat. Pak Zhou. Ternyata bawah tanah keluarga Shen bisa tembus ke taman. Taman. Akhirnya selesai diperbaiki. Astaga. Jangan-jangan mau pingsan lagi. Hei, hei, kau dengar aku bicara atau tidak sih? Aku mau poles, jangan glasir. Kenapa tempat ini begitu sepi? Aku bahkan sekarang. Jangan-jangan. Kamu tidak apa-apa? Apa kamu terluka? Aku pikir kamu tidak bisa keluar. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana denganku? Apa kau marah padaku? Maaf, Telingaku sepertinya tidak bisa mendengar. tidak mungkin. Tidak mungkin. Antarkan barang antik itu ke kepala Li. Siap, tugas akan selesai. Yinyin, Cepat turunkan aku. syukurlah kau kembali. Kamu nggak tahu ya, anak itu jadi khawatir banget. Dia tidak bisa mendengar aku bawa dia ke kamar dulu. Kenapa tidak senang? Aduh, jangan marah, aku sudah tidak apa-apa. Apa aku yang tuli atau kamu yang tuli? Waktu itu situasinya darurat, temboknya runtuh, aku lihat ada lubang di tanah, jadi aku masuk ke dalam, ternyata barang antik itu ada di dalam aku. Masih ada yang tidak nyaman? Tidak. Sudah tidak ada. Mau ngapain kamu? Menghukummu. Hukum kamu. Oh ya, aku di lorong bawah tanah juga menemukan sesuatu.
Mereka kemungkinan besar adalah kelompok kejahatan besok. Urusan besok saja dibahas. Mimpi buruk? Ini yang kamu maksud kelompok kejahatan? Kamu curiga mereka satu kelompok dengan Shen Ziyuan? Bukan curiga, tapi yakin. Shen Ziyuan itu otak dari semuanya, seperti penanggung jawab utama. Di bawah otak ada kaki tangannya, penilai dan penyalur. Sekarang otaknya sudah masuk penjara. Tidak ada sumber ekonomi lagi, kaki tangannya tentu saja jadi gelisah. Tidak bisa. Aku harus pergi ke Gunung Baizo. Kamu sekarang cacat? Kamu. Temani aku ke kantor dulu, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Nanti kamu akan tahu, ayo cepat. Aku ingin tahu sekarang dong, hei, cepat beritahu aku. Halo Om Tang, sudah kukirimkan padamu. Wah, hubungan Presiden Zhou dan istrinya begitu mesra. Bahkan, ke toilet pun selalu bersama. Istrinya kelihatan dingin. Ternyata begitu lengket. Kenapa lelaki ini setiap hari begitu sering ke toilet? Orangnya? Kau sembunyi di mana lagi? Zhou Yannan, istrimu sekarang ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkannya, bawa sendiri uang tunai 10 juta ke pabrik terbengkalai di samping kantor. Apa sebenarnya yang kau mau? Berapapun uang yang kau mau, bisa ku beri, lepaskan dia. Hei. Siapkan 10 juta segera cepat. Perempuan sialan ini, yang menyebabkan ayahmu masuk penjara. Kapan uangnya sampai? Itu tergantung seberapa dalam cinta Mas Yanan padanya. Jangan main-main denganku. Kalau uang tidak sampai, akan kuganti dengan nyawamu. Ini semua utang ayahmu pada kami. Kalau kamu tidak ikut campur, aku tidak akan sampai harus bersembunyi dan melarikan diri kemana-mana. Dulu aku pernah berjaya. Setiap perampok makam yang melihatku pasti sujud 2 kali. Semua karena wanita ini. Kau membuatku dibenci semua orang sampai ke toilet pun tak berani keluar aku. Berhenti. Berhenti di situ. Lepaskan dia dulu, kau bisa minta apapun, lepaskan dia dulu. Jangan mendekat, kalau kau mendekat aku bunuh dia. Kakak Yanan, kenapa? Kenapa setelah bertahun-tahun di sisimu kau tak pernah melihatku? Kenapa dia dengan mudah bisa membuatmu berkorban segalanya? Yangsi. Tenanglah. Lepaskan dia dulu, ya? Aku tidak bisa tenang. Aku sudah kehilangan segalanya. Kalian berdua yang menghancurkan segalanya. Dengar dulu. Lepaskan dulu dia. Apa yang kamu mau?
Kita bisa bicarakan? Baik, lepaskan dia dulu. Kalau begitu, aku ingin kalian bercerai. Aku ingin kalian tidak pernah bisa bersama. Kamu bisa melakukannya? Bukankah kamu bilang kamu rela demi dia berkorban segalanya? Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Kamu mau melihat dia mati di depan matamu, atau seumur hidupmu tidak bisa bersama? Shen Yanxi, kamu benar-benar gila. Benar, aku memang gila. Jika bukan karena dia tiba-tiba muncul sekarang, yang menikah denganmu, seharusnya aku, ayahku juga tidak akan dipenjara. Aku masih yang paling gemilang, nona besar keluarga Shen. Shen Yanxi, kamu terus-terusan bilang kamu suka aku. Ingin menikah denganku? Tapi apa kamu benar-benar mengenalku? Tentu aku mengenalmu. Setidaknya lebih mengenalmu daripada dia. Kamu di lingkaran kami yang paling lembut dan sopan pria muda yang sukses. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang lebih mencintaimu dariku. Tidak. Yang kamu cintai adalah status keluargaku dan kondisiku. Kamu mencintai dirimu sendiri aku, yang kamu bayangkan, apa kamu benar-benar mengenalku? Aku penakut. Pingsan lihat darah. Aku takut hantu. Aku suka berkata kasar. Aku juga suka berpura-pura. Hampir tidak ada wanita yang bisa tahan denganku. Tapi dia berbeda. Dia bisa menerima diriku yang asli. Di depannya, aku tidak punya persona palsu. Aku tidak perlu berpura-pura. Bisa menjadi diriku yang sebenarnya. Aku juga bisa menerima dirimu yang asli. Tapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan. Kamu tidak bisa. Di matamu. Aku hanya dalam lingkaran sosialitamu alat untuk pamer kekayaan saja. Dalam kondisi yang sama siapapun bisa menggantikan. Bukan begitu, aku benar-benar mencintaimu. Semua karena dia, kemunculannya menghancurkan segalanya bagiku. Jangan buang waktu bicara dengannya. Aku menembaknya. Hati-hati, Kakak Yanan. Muridku yang baik, kamu memang ditakdirkan menghadapi cobaan ini. Selamat, kamu berhasil melewati cobaan itu. Yinyin, kenapa kamu sebodoh ini? Yinyin, Yinyin, bangunlah. Bangunlah. Jangan berteriak lagi. Memanggil arwah? Mustahil. Telingamu bisa mendengar? Iya dong. Tembakanku mengembalikan pendengaranku. Ayo. Mana uangnya? Aku hanya mau uangku. Lepaskan dia dulu. Direktur Zhou, uangnya sudah datang. Cepat. Uangnya datang. Cepat. Ya. Taruh di sana. Buka. Mundur. Letakkan pistolmu dulu. Uangnya sudah ada di sini. Lepaskan dia dulu. Jangan pura-pura baik. Sebaiknya kau jangan bergerak sekarang. Hati-hati, peluru tidak punya mata. Segini? Aku minta 10 juta. Perusahaan sebesar ini tidak punya 10 juta? Jangan terburu-buru dulu. Yang kau minta adalah uang tunai. Ambil sisanya. Ya. Kalau kalian berani main trik, kalau lapor polisi, aku akan tembak dia. Tuan Zhou, uangnya datang. Taruh. Ayo, kemari. Jangan gegabah. Taruh. Buka kuncinya. Mundur. Polisi berani,
Lapor polisi. Jangan mendekat. Mendekat, aku tembak dia. Paman Tang nama asli Tang Zhengde, dari kakek moyang, sudah ikut Shen Ziyuan menjarah makam, mulai dari generasimu. Karena tidak terima, dia ambil bagian terbesar, jadi sering bertengkar dengannya. Barang-barang di lokasi konstruksi, kau, yang mencuri, kan? Haha. Dia sudah sekaya itu, masih merebut barang kami. Makam mana yang bukan aku yang temukan? Kau tahu tidak, perbuatanmu ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Kami dari generasi ke generasi, sudah begini, sejak dulu. Tim arkeologi juga menggali, kenapa mereka tidak melanggar hukum. Tim arkeologi itu untuk melindungi peninggalan, mendukung pembangunan dan rekonstruksi pasca bencana. Menurutku, kau sengaja cari masalah? Apa yang kau katakan sekelompok bodoh? Tanpa kami, kalian bisa menemukan barang-barang itu. Kau pikir apa yang kalian lakukan itu hebat? Karena ada kelompok perusak seperti kalian, tim arkeologi, setiap hari membersihkan kekacauan kalian. Begitu peninggalan rusak, memperbaikinya butuh biaya besar. Betul. Kau tahu, istriku demi memperbaiki barang itu hampir kehilangan nyawa. Jangan bicara yang tidak penting. Aku cuma mau uangku. Kembalikan uangku, Jangan macam-macam. Kamu tidak apa-apa? Kamu menang. Hidupku kau yang selamatkan. Aku benar-benar kalah olehmu. Tidak ada yang menang atau kalah. Ini bukanlah sebuah perlombaan. Kau pasti sangat senang sekarang. Dari seorang putri yang setiap hari meremehkanmu, dalam semalam jatuh miskin menjadi anjing celaka yang dicaci semua orang. Oh. Aku tidak pernah bersaing denganmu, juga tidak merebut sesuatu darimu. Apa yang membuatmu berpikir? Aku melihat kemalanganmu akan merasa senang? Nona Shen, kamu sangat hebat, dan berasal dari keluarga terhormat, kamu bisa punya lebih banyak dan lebih baik. Tapi kau habiskan waktu dan tenaga pada pria yang tidak mencintaimu, dan yang juga tidak kau cintai. Sungguh disayangkan. Keadaannya sudah seperti ini. Aku tidak punya apa-apa. Siapa bilang? Semua ini belum berakhir. Hidupmu baru saja dimulai. Kali ini terima kasih banyak, TN, Zhou, dan bantuan Buen, kalian ini telah banyak membantu kami lagi. Nah, mengenai wanita yang menculik Bu Wen, Tidak akan kami tuntut. Itu urusan sesama wanita. ayo cepat pergi. Ayo. Kakak cantik. Maksudmu Phoenix merah ini dan naga biru itu adalah kakak adik? Iya. Itu kan Wolong dan Feng Chu? Aku bahkan belum bicara banyak dengan kakak cantik sudah sampai di sini. Hei, adik manis, bukan kakak sombong ya. Dulu di luar negeri, kakak ini kan yang dilelang mulai dari 100 juta itu, betul-betul gemilang. Harga saya sudah melambung sampai 180 juta. Cerewet kalau berisik lagi. Kalian semua akan dibuang ke dapur istana untuk buang air. Nona, kenapa kamu tidak peduli kami? Kalau mau tahu yang sebenarnya telinganya kena bom. Aku ada di lokasi waktu itu. Setelah itu siapa yang mengisi tulang rusukku dengan semen? Hahaha. Kamu ketawa apa sih? Nggak apa-apa. Tiba-tiba, merasa telingaku meledak juga lumayan. Tenang. Ayo. Dia tadi ketawa, kan? Aku merasa dia menyindir kita. Ayo.
Yinyin. Kamu pernah bilang, jangan biarkan aku pergi selangkah pun darimu. Das. Siapa bilang, sekarang aku bisa meninggalkanmu? Yinyin. Kamu ingat, kamu melamarku di sini, kan? Pak Zhou, mobilnya sudah sampai? Ayo, pulang. Wah, warna ini cantik banget. Kak, bisa kasih aku lipstik sedikit, dong? Mama, Mama, Sayang, kamu kok datang? Dia, katanya kangen sama kamu,